Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. M. Zidni Nafi Hasbi SEME dan teman-teman PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan seluk-beluk hukum Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berasal dari wahyu Allah, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Memahami seluk-beluknya bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, namun juga penting untuk membangun toleransi dan saling menghargai di tengah masyarakat majemuk. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan hadis, kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran memuat aturan-aturan pokok yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran dalam berbagai konteks dan situasi. Yang ketiga, ijtihad. Ulama menggunakan ijtihad, yaitu proses penalaran dan penafsiran untuk menemukan hukum baru dalam menghadapi kasus-kasus yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan analogi hukum yang diterapkan pada kasus baru berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah hubungan antar manusia. Ibadah, hukum Islam mengatur berbagai macam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Muamalah, hukum Islam mengatur berbagai macam transaksi dan hubungan antar manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, waris. Hukum pidana. Hukum Islam mengatur berbagai macam kejahatan dan hukumannya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hukum Islam dibangun atas prinsip-prinsip yang kokoh, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penetapan hukum dan dalam penyelesaian berbagai masalah. Keadilan. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Kasih sayang. Prinsip kasih sayang menekankan pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan menghendaki hukum yang bermanfaat dan memelihara kesejahteraan umat. Kemudian, klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Klasifikasi ini membantu dalam memahami dan mengategorikan hukum-hukum Islam secara sistematis. Yang pertama, hukum ibadah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, hukum jinayah. Hukum yang mengatur tentang kejahatan dan hukumannya. Yang keempat, hukum keluarga. Hukum yang mengatur tentang pernikahan, waris, perceraian, dan lainnya. Yang kelima, hukum ekonomi. Hukum yang mengatur tentang transaksi ekonomi seperti jual beli dan riba. Yang keenam, hukum politik. Hukum yang mengatur tentang tata pemerintahan dan kepemimpinan. Selanjutnya, aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya berlaku dalam konteks keagamaan, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis, sejahtera.
Etika dan moral. Hukum Islam memberikan panduan moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Keluarga dan rumah tangga. Hukum Islam mengatur hubungan dalam keluarga dan rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, dan waris. Keadilan sosial. Hukum Islam menjunjung tinggi keadilan sosial dan melindungi hak-hak setiap individu. Ketertiban masyarakat. Hukum Islam berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian tantangan dan perkembangan hukum Islam di era modern. Hukum Islam dihadapkan pada berbagai tantangan di era modern, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Yang pertama, globalisasi. Hukum Islam perlu diadaptasikan agar tetap relevan dengan perkembangan global. Yang kedua, teknologi. Hukum Islam harus mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga, perubahan sosial. Hukum Islam harus terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, interpretasi. Penting untuk memastikan interpretasi hukum Islam yang tepat dan relevan dengan konteks zaman. Kemudian kesimpulan. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berasal dari wahyu Allah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Memahami seluk-beluknya dapat membantu kita dalam menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Referensi: Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Beirut, Dar Al-Fiqh 1996. Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, Kairo, Maktabah Al-Nahdah Al-Mishriyah 1994. Ahmad Al-Amin, Fath Al-Majid, Kairo, Maktabah Al-Nahdah Al-Mishriyah 1996. Muhammad Al-Kharadawi, Fatawa Al-Kharadawi, Kairo, Maktabah Al-Nahdah Al-Mishriyah 1996. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.